مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك والحبيب الذي شفاعته يعلم من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala Rasulullah hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabri. Pengurus Majelis Taklim Syiratul Jannah dan jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan ini tanpa kecuali, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita mengkaji Al-Quran surat nopo? Al-Muluk. Tafsirnya tafsir Al-Qurtubi. Niki tafsir kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi, surat Al-Muluk. Kitabnya. Ini kitab bagus, Bu. Kitab tafsir bagus. Sing garai bagus napa nih? Ini loh sing garai bagus. Sing garai bagus lah niki. Baik. Tafsir Al-Qurtubi. At-Tirmidzi ini meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Dia berkata, seorang lelaki yang termasuk sahabat Rasulullah mendirikan tendanya di atas kuburan. Sementara dia tidak menduga bahwa tempat itu adalah kuburan. Jadi mengadekno tenda, gak roh yang dibawa itu kuburan, gak roh. Ternyata tempat itu adalah kuburan seseorang yang membaca surat Al-Muluk sampai selesai. Orang itu kemudian datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendirikan tendaku di atas kuburan ternyata. Sementara aku tidak menduga bahwa tempat itu adalah kuburan. Ternyata tempat itu adalah kuburan seseorang yang membaca surat Al-Muluk sampai terakhir, sampai selesai." Apa komentar Nabi? Ini komentarnya. Hiyal mani'atu hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabri. Ini komentarnya Rasulullah. Surat Al-Muluk itu disebut surat penghalang. Surat itu penyelamat yang dapat menyelamatkan dari azab kubur.
Ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi berkata, hada hadisun hasanun gharibun. Ya, hasan. Dari Imam Ibnu Abbas juga diriwayatkan, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku harap tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Surat Al-Mulk ayat 1. Saya berharap benda di dalam hati, apa kok benda sih? Wonten di mana tiang mukmin. Surat Al-Mulk itu diharapkan dihafal sehingga ada di dalam hatinya. Itu yang dari Imam Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya sebuah surat yang terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya hanya 30 ayat dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga ia dapat mengeluarkan orang itu dari neraka pada hari kiamat kelak dan memasukkannya ke dalam surga. Apa surat itu? Surat itu adalah surat Al-Mulk, surat Tabarok. Bisa mengajak kulan jenengan ke surga. Tidak hanya mampir ke neraka, tidak hanya bebas kubur, tapi dia bisa mengajak kita ke surga. Apa pengertian hadis ini? Pengertian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini kata beliau adalah hadisun hasanun, hadis hasan. Jadi kita amalkan setiap mau tidur. Sanggup, Bu? Nah, jadi kalau alasan adem untuk wudhu, kan sekalian pipis. Sekalian satu alasan, ya. Ya, sekalian satu alasan, dinginnya sekalian, pipis dulu, mari ngono, loh, cawi dulu, terus wudhu, maos nopo, Al-Mulk, pas mau tidur. Lepripun kalau langsungan mantun Isa mumpung sik duwe wudu, sae. Ka ono sing gak sae, sae. Bunda, ini sudah masuk surat ayat berapa? Oh, masuk ayat 3. Ayat 3. Hah? Nggih, ya, diupayakan, kata Imam Ibnu Abbas, ya, kata Imam Ibnu Abbas, usahakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir niki terpatri di dalam hati setiap mukmin. Artinya, ya ngapalno pripun carane cek apal, pokoke diwa waos. Pokoke diwa waca. Buatan yang paling afdal itu sebenarnya ya, itu dibaca ketika surat ini ketika penjenengan ba'diyatal isya. Enggak, yang paling afdal itu baca dalam sholat. Nah itu, kalau sudah hafal enak. Penjenengan
Ibu-ibu yang saya muliakan, dulu pernah saya mengkaji kitab, itu besoknya Rebo kan, langsung saya sampaikan kan, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Bukan. Bahwa sholat ba'diyatal isya itu arba'a raka'atin gitu kan. Saya pernah bilang begitu ya. Sholat sunnah ba'diyatal isya, kata Nabi, 4 rakaat 2 kali. Yang istiqomah begini, yang istiqomah mengamalkan ini, man sholla arba'a raka'atin ba'dal isya, setelah isya itu sholat sunnah ba'diyah berarti 4 rakaat 2 kali salam, masna 2 kali salam, 2 kali salam. Itu dicatat oleh Allah amal ibadah kita yang 4 rakaat setelah isya tadi itu kal ibadah fi lailatul qadri, seperti ibadah pas malam Lailatul. Subhanallah. Eman, kenapa tidak dilakukan? Lupa. Nah, pada waktu ba'diyatal isya itulah panjenengan bisa mau tabarok ini. Itu paling afdol. Karena tabarok itu ada 15 ayat, maka dibagi. Ya itu 30 maksud gue. Saya bilang pinter ya. Maksudnya 15 pertama itu 2 rakaat pertama gitu, 2 rakaat, terus 2 rakaat kedua 15 lagi, pas 30. Paham gak? Itu afdolnya. Loh Pak Ustadz, kalau belum hafal, taruh di dinding, di fotokopi. Ya, pas sholat dengan moco pakai kacamata. Tiba kacamata eroto. Aduh. Pun nggih, paham nggih? Apa? Oh bisa, di mana-mana juga bisa. Tidak apa-apa Bu. Jamaah sholat isya-nya di masjid, ba'diyatal isya-nya di rumah misalnya. Boleh, monggo. Nggih? 4 rakaat atau dicicil. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, tiba lali. Langsung turu. Kebaikan itu memang berat, saudara-saudara. Berat. Dikandoli iblis. Iblisnya ndasi ireng. Baik. Mari kita baca dulu ngalap barokai ayat. Baca ayat yang ketiga nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Alladzi zat khalaqa kang nyiptaaken sab'a pitu samawat piro-piro lapis langit. Menciptakan 7 langit tibaqa yang berlapis-lapis. Mataro, sekali-kali kamu tidak melihat fi khalqir rahmani min tafawut, pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basara, maka lihatlah kembali, lihatlah berulang-ulang. Hal onoto taro sira ndelok min futur, sesuatu yang tidak seimbang. Firman Allah tafsirnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tafsirnya, yakni sebagiannya berada di atas sebagian yang lain, dan yang melekat hanya ujung-ujungnya saja. Demikian yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Ibu-ibu yang saya muliakan, kulon jenengan sudah pirang-pirang puluh tahun urip, leres. Kula mawon pun 55 sudah hidup, itu kalau mengikuti KTP yang catatannya salah. Kalau catatan abah bokap gue masih 54. Tapi karena ditulis 69 itu ngarang biyen pas ditakoni guru SD, sekira mboten seumur rumah katanya, padahal wis entuk setahun. Dituakan, rugi dong gue. Turung wayahe pensiun. Gak apa-apa wis sedekah gaji ke negara. Pret sedekah kok apa? Keikhlasan. Gerundel. Tapi Pak, saya lebih suka yang lebih tua. Saya saja ngikutin yang ngarang tadi ya. Saya saja hidup sudah 55 tahun hidup. Sampai detik ini belum tahu di manakah langit berada. Lu sing biru itu pantulan air laut yang memantul ke atas sehingga menjadi biru. Langitnya gak ero, tidak tembus pandang mata, terbatas pandangan manusia. Paham gak? Pernah ke langit? Kalau ada nyanyian Armstrong, ya, mendengar suara adzan, itu katanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, impossible. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Alas apa? Itu akal-akalane wong Amerika. Tidak mungkin. Jadi sampai saat niki kolon jenengan gak ero langit itu di endi. Di mana langit? Lho Pak, yang biru. Itu biru bukan langit. Ruang angkasa yang batas pandangan manusia. Paham nggih? Panjenengan kalau umroh ya, jejer cendelo
Bukaan cendelo niku kan boleh kalau sudah di atas nggih. Bukaan. Itulah me awan-awan di awan. Langit di endi langit. Paham? Ora ono. Gak eru kita. Masya Allah. Lafat tibaqo ini sifat bagi sab'a. Lafat tibaqo itu sifatnya tak sab'a. Dengan demikian lafat tibaqo itu merupakan sifat apa? Infinitif atau masdar, sumber. Ya, namun menurut suatu pendapat masdar yang berarti al-mutabaqah yang berlapis tadi itu tibaqah, ya, mutabaqah yang berlapis atau bertingkat, bukan kayak lapis-lapis apa itu jajan berlapis itu, bertingkat maksudnya, yakni khalaqa sab'a samawatin wa tabaqan tatbiqan au mutabaqatan au ala tubiqat. Ini tibaqa, ya, tibaqa. Allah menciptakan langit yang 7 dan menjadikannya berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat atau saling berlapis atau lapisan yang bertingkat-tingkat. Namun Imam Sibaweh pernah berkata, lafal tibaqo itu dinasobkan karena menjadi maf'ul atau objek yang kedua. Menurut Syekh Imam Al-Qurtubi yang nulis tafsir ini, dengan demikian lafal khalaqa mengandung makna ja'ala, menjadikan, syayara, membuat, tibaq artinya jamak dari tobak, seperti jamal dan jimal. Menurut saya, katanya Imam Al-Qurtubi, tibaq adalah jamak dari tobaqah. Aban bin Taghlib berkata, aku mendengar sebagian orang Arab Badui mencela seseorang. Ia berkata, syarruhu tibaqun wa khairu ghairu baqin. Keburukannya berlapis-lapis sementara kebaikannya tidak akan kekal. Itu masalah lafal tobaqo tadi, tibaqo. Allah berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Menurut satu pendapat, yang dimaksud firman Allah itu adalah langit secara khusus. Maksudnya, engkau tidak akan melihat cacat pada penciptaan langit. Jadi asal kata tafawud itu adalah al-faut, yakni sesuatu menghilang, sesuatu yang lain, sehingga terjadilah celah karena ketidakseimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Ibnu Abbas dari tafarraqa. Abu Ubaid berkata, dikatakan tawaffata asyai'u, sesuatu yang menghilang, yaitu hilang. Selanjutnya, Allah memerintahkan agar mereka memperhatikan ciptaan Allah, agar dengan itu mereka dapat mengambil pelajaran, sehingga mereka dapat merenungkan kekuasaan Allah. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Apa maksudnya? Katanya Imam Al-Qurtubi, kembalilah pandanganmu ke langit. Kayak mau habis wudhu nih loh Bu. Dulu pernah saya bilang, habis wudhu itu, kalau kebetulan di jeding, metu wosik dari jeding, lihat ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus ndangao, please help me. Oh bukan. Ndangao, Allahumma ja'alni
minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Ada lanjutannya. Wa ja'alni, enggak, selain itu. Saya dulu pernah. Oh, enggak, ini loh. Loh, itu lain. Lanjutan dalam waktu dekat. Bos, kata tahu diwaca iku apa lali rek. Mek telu iku tok sing diwaca. Ayo ngaku padha. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ngadep ke atas. Sama dengan ini. Pandangannya ke langit. Qallibil basar fis samai, kembalikanlah pandangan ke langit. Dikatakan pula ijahad bin an-nadhari ila sama, berusahalah melihat ke langit. Makna yang terkandung dari dua ungkapan itu hampir sama. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Allah berfirman farji', itu menggunakan huruf fa, maka berarti. Padahal sebelumnya tidak ada fiil predikatnya, ya, yang disebutkan. Sebab sebelumnya Allah berfirman mataro, kamu sekali-kali tidak melihat. Makanya lihatlah, maknanya lihatlah. Kemudian lihat lagi, apakah engkau melihat ketidakseimbangan? Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Qatadah. Al-futur adalah asyukuk, terbelah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Mujahid bin Dahhak, Ad-Dahhak. Nah, ini sampai di sini keterangan ayat ketiga ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat Al-Quran ini kadang dengan fadilahnya itu tidak sinkron. Ya Bu ya. Misalnya surat Waqiah, isinya itu loh bicara tentang surga, kiamat, bidadari dan sebagainya. Lah apa kaitannya dengan memudahkan rezeki itu loh? Ya sudah, manoto Kanjeng Nabi wis. Manoto Kanjeng kayak gini nih, Al-Muluk ya. Kaitannya dengan bebas dari siksa kubur, digiring ke surga. Wis manoto Kanjeng Nabi. Sing dawuh soale Kanjeng Nabi. Paham ya? Sanggup kira-kira istiqomah? Istiqomah itu berat Bu. Istiqomah niku Saya tak henti-hentinya mengingatkan kembali setiap habis sholat jangan lupa ya. Dulu itu apa pernah saya bilang? Jangan lupa megang antara perut dan dada. Baca apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Iya, Abuya Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Lalu saya tanya ke murid-muridnya yang sudah pulang ke Indonesia. Saya tanya, khusus amalan ini Abuya sanjang pripun? Napa angsal sepindah? Oh angsal. Katanya beliau itu marrotan au salasa marrot. Sekali atau 3 kali. Yang 3 kali istimewa itu, nggak pakai endok. Emangnya martabak. Di caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus Rabbighfirli wali walidayya
Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamni warhamhuma kama rabbayani. Gimana? Warhamni warhamhuma kama rabbayani. Nah, baru itu, baru begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan boleh. Keliru. Keliru Bunda, waduh. Gimana? Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Boleh sekali, yang afdal 3. Baru setelah itu Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, yang biasanya itu. Paham nggih? Tapi lah saya ngimami tertunda itu. Kalau saya ngimami tertunda itunya ya. Karena tidak semua orang mau diajak kayak gini. Ada yang susu, ada yang mau kemana-kemana gitu. Ya kalau sudah janjian kayak gini, mbok kapan budal maneng iki. Wis wayahe iki. Wis wayahe ya. Wayahe refreshing. Wayahe. Jek nulis sono tembok, kaca. Sesekali lah refreshing, Bunda. Iya, wayahe niki, Bun. Saya kemarin nganter mahasiswa ke pantai Ngudel. Ngudel. Ya, di Malang Selatan. Sewa tenda, nginep di kono. Ya Allah, hujan sampai angin. Anjane wayahe udan. Lah kok nginep di pinggir segara. Ya. Tapi ada kepuasan tersendiri ya. Hujan-hujan. Ya Allah. Itu jangan lupa ya. Apa judulnya? Istiqomah. Judulnya istiqomah, Bu. Terus apa lagi yang saya katakan, masalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ping pinten? Ping sekawan. Fadilai 1. Warak Napa pertama? Diluaskan rezekinya. 2, dihindarkan oleh Allah dari virus-virus cinta. Virus-virus penyakit. Yang ketiga napa, Bu? Kewaris husnul. Lah gitu-gitu itu diamalkan. Siapa tahu malaikat datang, malaikat maut datang tanpa WA dulu. Kita sudah dalam kondisi siap husnul khotimah. Ada lagi yang sering amalan remeh tapi fadilahnya luar biasa. Barang siapa membaca ini, durung tak sebut ini ya. Barang siapa yang membaca amalan ini, belum susu apa engko setiap habis sembahyang pokoknya fi duburi sholatil maktubah, di setiap setelah sholat apa? Sholat 5 waktu kok maca niki terus, antara dia dengan surga itu sudah menyatu, hanya terhalang oleh kematian. Seandainya dia mati saat baca itu, langsung ke surga. Dia kenapa kok keluyuran melijo? Karena saya durung mati. Andaikan dia mati saat baca ini, dia langsung ke surga. Apa itu? Ayat kursi. Loh, setiap habis sholat 5 waktu
ojo lali ayat kursi. Fadilah tidak ada penghalang, tidak antara dia dengan surga itu hanya dihalangi oleh satu, yaitu kematian. Andaikan habis sholat terus baca ayat kursi yang telah diistiqomahkan, terus mati langsung ke surga, nggak pakai noleh. Paham gak? Lah konda ke surga, oh si urip. Semoga diganti surga dunia. Artinya apa? Yo selamat, yo sukses, yo bahagia di dunia sampai akhir. Lah sing ngomong ngeten iki diajari langsung oleh Allah. Gak popo. Kan ono wong model ngeten. Gak popo, masuk gak bahagia di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Salah itu. Kata Allah, njaluk bahagia juga di dunia. Allah mengajarin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki wiritan ulang-ulangane Gusti. Ulang-ulangane Gusti Allah niki. Jangan kejebak ana wong ngomong, "Alah, gak popo wis sengsara di dunia." Lo sengsara temenan. Suudon nang Gusti Allah. Ngomong, gak popo bahagia di dunia, tambah bahagia di akhirat. Ngono. Paham gak? Sama si masalah. Kok cik emen gak cik. Ada yang ditanyakan? Jadi tafsir niki Bu, tafsir Al-Qurtubi. Niki loh. Tafsir khusus dari Al-Qurtubi, Syekh Al-Qurtubi, khusus surat Al-Muluk niki. Oleh Al-Ustadz Sudirman bin Narawi bin Aswi Al-Bondowosi. Sing garai apiin apa nih? Niki nih. Oh ya, ayo apa yang mau ditanya? Oke, oke. Oh, enggak dijual. Enggak dijual. Hah? Enggak dijual. Wis mirengaken mawon, Bon. Ora eneng. Ora eneng. Di mana-mana gak ono, mek iki tok. Satu-satunya di dunia dan akhirat. Seumpama ini diperbanyak, yo monggo, mutuwa tipe dhewe. Kalau panjenengan purun, nih tak seranu bunda. Nanti bunda bilang ke anak buahnya nanti diperbanyak. Tapi jangan lecet Bunda Eman. Satu-satunya ini di dunia dan akhirat. Ini jangan dibutuh kopi juga aja. Ini Bunda. Nah. Jadi khusus surat Al-Muluk itu. Tapi jangan sebaik itu Bunda, karena kasihan ya. Mahal. Yang biasa mawon. Kalau sebagus itu, waduh, iso nggak ada kutang gitu. Ya. Apa? Nggak ada apa, Bu? Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Oh, pas itu loh, Bu. Pas imam ngajak afdhalul dzikri fa'lamu annahu, yang lain la ilaha illallah, jenengan pelan-pelan wirid dewe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilm. Syukur kalau imamnya ngono pisan, bagus. Tapi lah imamnya enggak, panjenengan munio dewe. Paham nggih? Ipun. Ada lagi terakhir.
Oh, ndak apa-apa, baca dewe. Mau cowok dewe. Paham nggih? Imamnya barangkali tidak ngaji di Syiratul Jannah ya. Karena padahal sudah kami buka majelis taklim Syiratul Jannah lil ikhwan. Kalau sini kan lil akhwat ya. Lil ikhwan itu setiap Sabtu pertama dan ketiga. Bilang ke suaminya, Bang, melo ngaji di Prima Husada setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Di endi yang misalnya, weh kok mesra banget panggil yang, maaf dia lupa namanya. Yang putih. Ya, diajak, diberi informasi biar ngaji, Demikian Bunda, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Bunda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kacepot kula namira mun berselopot anyona seporah. Sakit bangkong cek saran nah sakalangkong saporan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tak minum dulu. Jaga berat. Awas itu, jangan ketinggalan Bunda. Soalnya tidak ada di toko.